Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Selamat datang kembali di channel Mau Belajar ya. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan tentang soal-soal analitik untuk persiapan UTBK tahun 2020. Oke, kita langsung mulai ke soal nomor 1. Nomor yang pertama. Tony memiliki sebuah rak buku kecil yang terbagi atas 5 tingkat. Tingkat 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Oke, kita buat dulu tingkatnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian Tony menyimpan buku-buku pelajarannya ke dalam rak dengan aturan sebagai berikut. A. Buku pelajaran matematika disimpan tepat di atas buku pelajaran geografi. Oke, berarti di sini mat, sini geo ya. Tepat pas di atasnya, kemudian gimana? Sedangkan buku pelajaran ekonomi diletakkan tepat di bawah buku geografi. Nah, berarti pas di bawah geografi ini ada ekonomi. Nah, kemudian B, buku pelajaran bahasa Indonesia diletakkan di atas buku pelajaran fisika. Oke, bahasa Indo itu di atasnya fisika. Nah, nggak tahu nih tepat atau pokoknya di atas saja gitu ya. Tapi kita belum tahu nih dia pas di atasnya atau tidak gitu ya. Kemudian sedangkan buku pelajaran fisika dan kimia berada di atas buku pelajaran matematika. Oke, berarti ini fisika atau kimia. Nah, ini urutan fisika dengan kimia kita belum tahu mana yang lebih atas. Yang penting dia dua-duanya ini di atas matematika. Nah, kemudian buku pelajaran kimia dan biologi diletakkan saling terpisah sejauh mungkin. Oke, berarti kalau berdasarkan C ini, biologi dan kimia itu harus di ujung ya, sama-sama di ujung, supaya dia paling jauh, gitu kan? Nah, berarti misalnya kalau kimia di paling bawah, tepat nggak? Nggak tepat, karena ada fisika atau kimia itu diletakkan di atas matematika. Nah, jadi nggak boleh dia kimia itu paling bawah. Nanti kan matematika di bawahnya lagi kan nggak ada, rak nomor 6 ya. Berarti harus biologi yang paling bawah, ya enggak? Nah, biologi. Kemudian berarti paling atas adalah kimia. Nah, kemudian dari yang ini, kan matematika nih, terus geografi, ekonomi. Di atas matematika ada fisika atau kimia. Berarti gini nih, kita bawa ke sini, berarti gini kan? Geo, eko gitu ya. Nah, kalau kita masukin ke sini, sudah pas ya. Coba kita masukin di sini. Matematika, geografi, ekonomi. Nah, sedangkan ada yang dua ini belum kan, bahasa Indonesia sama fisika ya. Gitu kan? Sedangkan bahasa Indonesia itu di atasnya fisika. Tapi fisika itu di atasnya matematika. Nah, jadi gimana tuh? Berarti kita bisa geser aja ke bawah ini ya. Kan harus kalau fisika sama kimia nggak boleh nih sejajar. Karena kan fisika itu di bawahnya bahasa Indonesia. Ya, jadi bisa kemungkinan seperti ini nih. Bahasa Indonesia sama kimia kemungkinan pertama ini ya. Untuk kemungkinan pertama bahasa Indonesianya di sini. Indo. Kemudian fisika di sini, karena kan di bawahnya bahasa Indonesia ada fisika ya. Kemudian di bawahnya fisika ada matematika, ada geo sama eko. Berarti yang ini kita hapus nih ya. Nah, gitu ya. Berarti pas kan? Berarti kalau matematika, geo, eko kan harus satu langsung ya. Jadi satu tingkat pas gitu ya. Kemudian di atasnya matematika ada fisika. Kemudian di atasnya fisika ada bahasa Indonesia yang ini kan. Nah, kalau kimia sama bahasa Indonesia kan nggak ada dikasih tahu hubungannya gimana ya. Kemudian biologi kan dengan hubungan yang lain nggak dikasih tahu, cuma dengan kimia saja gitu ya. Berarti bisa seperti ini. Nah, coba kita lihat di soalnya. Buku yang letaknya setingkat dengan buku bahasa Indonesia adalah buku kimia ya. 1,
Dia yang pertama nih, yang E. Nah, buku yang disimpan di tingkat ketiga adalah buku apa? Matematika. Nah, berarti yang C. Kemudian urutan ini ya, urutan 5 buku dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah adalah kimia, fisika, matematika, geografi, biologi. Berarti nih, gimana nih? Geografi, ekonomi, benar ya. Yang ini kimia, fisika, matematika, ekonomi, geografi. Benar ini. Coba yang B, bahasa Indonesia, fisika, matematika, geografi, ekonomi. Oh, salah yang di atas ini. Ekonomi, geografi dia bilang ya. Ini salah. Ini yang benar ini, ya. Yang benar kan geografi duluan baru ekonomi. Kemudian C, ekonomi, fisika, salah. Kemudian D, fisika, matematika, ya. Geografi, bahasa Indonesia, salah. Kemudian E, matematika, geografi, fisika, nah salah. Berarti yang B ya. Lanjut. Buku yang disimpan tidak berdampingan dengan buku yang lain adalah fisika, matematika, geografi. Yang A ya, fisika, matematika, geografi. Oke, lanjut. Adik Tony mengambil buku fisika dan menyimpannya kembali ke samping buku bahasa Indonesia. Oke, berarti gimana? Diambil buku fisika dan menyimpannya kembali di samping buku bahasa Indonesia. Nah, di sini fisika nih. Tingkatan yang kosong adalah tingkat kedua yang ini ya. Nomor 2 kosong berarti yang D. Lanjut. Buku yang terletak di tingkat 1 adalah kimia atau bahasa Indonesia ya. Kimia berarti yang di sini ya, yang E. Oke. Soal selanjutnya. A, B, C, D, dan E adalah 5 pekerja yang mencalonkan diri menjadi ketua serikat pekerja. Ada 3 program yang diajukan para calon, yaitu program peningkatan keterampilan pekerja oleh A, B, C. Oke, pertama nih program peningkatan keterampilan pekerja ya. Berarti ini A, B, C yang mengusulkan gitu ya. Kemudian program olahraga oleh BCD. Olahraga itu BCD. Kemudian peningkatan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan itu oleh siapa? DEA. Oleh A, D sama E gitu ya. Kemudian, setiap warga hanya diperkenankan memilih satu calon berdasarkan programnya. Hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut. A. 60 pekerja memilih program peningkatan keterampilan pekerja. Yang ini ya. Ini dapatnya ini 60 suara gitu ya. Kemudian, 45 pekerja memilih program olahraga. Ini dapat 45 suara olahraga. Kemudian 90 pekerja memilih program peningkatan kesejahteraan. Nah, ini dapat 90 ya, 90 suara. Jumlah suara terbagi sama besar pada program calon-calon yang memiliki program yang sama. Nah, berarti dibagi nih. Ini 30 30 30 kalau 90 ya. Jadi kalau dia sama programnya dibagi ya, jumlah suara terbagi sama besar pada program calon-calon yang memiliki program sama. Nah, calon yang peroleh suara terbanyak adalah, oke kita urutkan nih, A, B, C, D, E. A, dari sini dia dapat, dari sini dulu ya, dari sini dia dapat berapa? 60 bagi 3 ya, sama-sama 20. Berarti ini 20. Kemudian dari sini nggak ada. Kemudian dari sini dapatnya berapa? Bagi 3, 90. 30. Berarti A itu dapat 50 suara. Kemudian B, dari sini dia dapat 20. Dari sini dapat berapa? 45 dibagi 3, 15. Plus 15. Dari sini nggak ada ya. Berarti sama dengan
35 suara. Kemudian C, dari sini dapatnya 20. Dari sini dapat berapa nih? 15 ya. Ini kan sama-sama 15 nih. Plus 15. Jadi 35 suara. Kemudian D, di sini nggak ada, di sini ada ya, 15. Plus, di sini berapa? Sama-sama 30, ya nggak? 30 suara. Plus 30 sama dengan berapa? 45 suara. Kemudian E, A, B, C, B, C, D. Di sini E sendiri nih. 30, berarti 30 suara. Nah, gimana jadinya nih? Calon yang peroleh suara terbanyak adalah A ya, 50 suara yang A. Calon yang memperoleh suara tersedikit adalah siapa? Yang E ya, yang E. Lanjut. A dan B memiliki perbedaan perolehan suara sebesar A dengan B, berarti 50 kurangi 35. Berapa itu? 15. 15 suara C ya. Urutan dengan perolehan 3 suara terbanyak dimulai dari yang terbanyak adalah A pertama ya, A, kemudian yang kedua apa? D, baru B atau C. Berarti A, D gitu ya. A, D, B, berarti A, D, B nih yang A ya. Lanjut. Jika ketua terpilih mengangkat ketua seksi olahraga dari calon yang memperoleh suara terbanyak dan mengajukan program olahraga, maka yang menjadi ketua seksi olahraga adalah, nah, A ini dia dapat olahraga nggak ya? Olahraga. Itu B, C, D. Bukan A ya. A berarti tidak. B, C, D. Antara B, C dengan D. Berarti yang peroleh suara terbanyak dan dia mengajukan program olahraga, maka dia adalah D ya, yang D. Oke. Nah, itu dulu adik-adik untuk soal kali ini. Kita lanjutkan lagi di kesempatan lain. Seperti biasa, silahkan menonton video-video lain dari channel Mau Belajar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar teman-teman. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini.